Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurtu Ahyuni, NIM T2017-8034 dari Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transgender. Transgender merupakan orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ia bawa ketika lahir. Orang transgender kadang-kadang juga disebut sebagai waria. Kelompok orang yang diidentifikasi sebagai transgender ada 3. Yang pertama, orang yang sulit diakui sebagai perempuan atau laki-laki. Yang kedua, orang yang lebih nyaman dengan penampilan atau pakaian yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Dan yang ketiga, orang yang berpindah jenis kelamin dari satu kelamin ke jenis yang lain. Ada beberapa faktor terjadinya transgender sebagai berikut. Yang pertama, keluarga. Bagi anak, pola asuh yang salah dalam mendidik dapat menanamkan prasangka buruk. Yang kedua, faktor biologis yang memiliki hormon dan fisik yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang ketiga, pergaulan dan lingkungan. Pergaulan dengan teman sesama jenis yang berlebihan juga dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Yang keempat, moral dan akhlak. Lemahnya pengetahuan agama dan kontrol sosial akan menimbulkan perilaku menyimpang bagi anak. Yang kelima, narkoba. Untuk meningkatkan halusinasi dan kepercayaan diri bagi transgender sendiri. Yang keenam, pornografi. Dalam pornografi ini membantu seseorang mudah untuk menirunya, karena dalam tayangan internet banyak sajian video tentang tindakan seks yang menyimpang. Sedangkan dampak dari transgender sendiri yaitu yang pertama, kesehatan. Dalam kesehatan, nantinya akan mudah terkena penyakit menular seperti HIV, AIDS, dan dapat mengalami trauma yang mengganggu fungsi psikologisnya. Yang kedua, yaitu dampak sosial. Dalam dampak sosial ini akan mendapatkan penolakan dari masyarakat karena masyarakat menganggap hal ini adalah sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama, sosial maupun budaya. Yang ketiga yaitu keamanan. Dalam keamanan dapat terjadinya adanya kekerasan dan pelecehan untuk memenuhi hasrat seksualnya sehingga dapat menyakiti korban. Ada beberapa strategi pencegahan perilaku transgender. Yang pertama, menjaga pergaulan agar tidak melampaui batas dan menyalahi fitrah. Yang kedua, remaja harus memiliki keterampilan. Dengan adanya keterampilan, remaja akan terhindar dari perilaku transgender. Yang ketiga, tutup segala celah pornografi karena dengan adanya video pornografi akan menjajah pikiran anak. Yang keempat, kajian atau seminar transgender. Dengan adanya kajian atau seminar transgender ini akan menghindarkan dan menyelamatkan anak dari perilaku dan mengetahui bahayanya transgender itu sendiri. Yang kelima, peran media massa. Media massa sebagai salah satu sarana atau mengetahui berbagai peristiwa. Jadi, orang tua harus memantau anaknya masing-masing. Yang keenam, peran pemerintah. Pemerintah hendaknya memonitoring dan menghentikan aksi yang mengarah ke transgender. Yang ketujuh, peran para tokoh ulama dan ahli pendidikan agar dapat menanamkan nilai-nilai agama dan pengetahuan seks yang benar pada anak sehingga anak dapat terhindar dan terselamatkan dari perilaku transgender. Yang kedelapan, peran masyarakat. Masyarakat mendominasi dalam proses pemahaman bahaya transgender serta menjauhkan dari perilaku transgender.
Contoh transgender yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragam Islam. Akan tetapi, Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah transgender atau waria yang besar. Contohnya pada artis Indonesia yaitu salah satunya Dulce, Lucinta Luna, dan Milendaru. Pandangan Islam mengenai transgender terdapat dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 45 yang artinya, dan dia Allah menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan. Dan tidak hanya itu, tapi terdapat pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, kami menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari kedua ayat di atas telah menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Tetapi di dalam kenyataannya kita dapatkan seseorang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Istilah tersebut disebut waria atau transgender. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai transgender. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi